Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di pagi hari ini seperti biasa saya ingin menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya semua yang sudah subscribe di kanal YouTube saya ini. Dan seperti biasa di pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputaran peta perpolitikan di negara kita ini menjelang pemilu 2024 nanti. Jadi teman-teman, seperti yang kita tahu bahwasanya sekarang semenjak diumumkannya cawapres daripada Anies Baswedan, yaitu Gus Muhaimin Iskandar atau Caimin gitu kan. Kalau dulu gelombang terpaan itu menyerangnya ke Anies Baswedan gitu kan, baik kampanye negatif ataupun isu-isu negatif tuh Anies Baswedan. Tapi saat sekarang kayaknya beralih ya, banyak memang terpaan angin kencang itu ke Gus Muhaimin Iskandar gitu kan. Karena mungkin kalau menurut saya juga udah lewat ya, tampak kalau Anies Baswedan juga nggak begitu terpengaruh dengan isu-isu negatif ataupun terpaan gelombang isu-isu negatif, kampanye negatif gitu kan, black campaign gitu kan, nggak ngaruh ke Anies Baswedan gitu kan. Sekarang yang terkena terpaan kuat adalah Gus Muhaimin Iskandar atau Caimin gitu kan. Dan saya pikir ini suatu pengalaman ini ya, pengalaman baru buat Gus Muhaimin Iskandar gitu kan. Tapi insya Allah saya yakin beliau ini kan tokoh politik senior ya, politik yang senior yang memang udah memulai karir politiknya udah puluhan tahun yang silam. Saya yakin akan kuat dan tangguh menghadapi terpaan tersebut kan. Terlepas dari itu juga banyak juga memang kontra ya kepada Gus Muhaimin Iskandar, yang utamanya dari daerah asalnya sendiri, yaitu Provinsi Jawa Timur, baik dari tokoh-tokoh politik, tokoh golongan-golongan tertentu, kelompok masyarakat tertentu gitu kan. Tapi itu wajar karena memang kalau kita lihat semua ini saatnya sepertinya sekarang elit-elit sekarang itu ya memang punya kepentingan pribadi, kepentingan politik gitu kan, kepentingan politik strategis gitu kan. Yang jelas ya teman-teman, kalau saya sendiri gitu kan mengingatkan teman-teman, kita ini masyarakat biasa, nggak perlu terpengaruh gitu kan, karena kita udah merasakan gitu kan. Mungkin mereka nggak merasakan apa yang kita rasakan, karena tampak saat ini ya teman-teman, kalau teman-teman mau tahu, saya yakin teman-teman juga udah merasakan untuk kalangan ekonomi menengah ke bawah itu udah berasa sekali ya teman-teman. Itu berasa sekali. Saya kalau biasa bikin konten tentang punggasan ke pasar tuh isinya ya keluhan sekarang tuh. Usaha menengah ke bawah itu yang kelas-kelas yang jual-jualan makanan yang murah-murah gitu, yang usaha wira swasta kelas menengah ke bawah, kayak warung angkringan, warung kopi, itu banyak yang sepi sekarang karena tampak memang daya beli masyarakat udah betul-betul turun. Dan kita belum tahu sampai sekarang adalah solusinya, planningnya ya, gitu. Grand design-nya ya pembangunan infrastruktur segala macam. Tapi kalau untuk kalangan ekonomi menengah ke bawah betul-betul ya sekarang. Dan saya pikir kita gak perlu lagi lah terpengaruh oleh tokoh-tokoh ataupun elit-elit kelompok tertentu ataupun partai politik siapapun lah, dari kelompok manapun saya pikir. Dan gak perlu khawatir teman-teman, suara ketika kita nyoblos suara itu suara dari tokoh politik ataupun tokoh intelektual yang terkenal, suara mereka itu satu, kita juga satu dengan teman-teman yang orang yang terkenal, orang yang populer, nyoblos suaranya satu. Dengan teman-teman yang mungkin kerjanya di kebun, yang mungkin cuman kerja wira swasta atau di kebun kelas di ladang, tuh suaranya sama satu teman-teman. Dan kita nggak perlu terpengaruh, karena saya yakin mereka nggak merasakan apa yang kita rasakan. Saya sendiri merasakan teman-teman. Dulu saya biasa jualan 3-4 tahun yang lalu saya sering jualan online gitu kan, jualan online kayak
hewan ternak gitu kan. Sekarang juga sepi banget teman-teman, sepi, dan keluhannya itu sama gitu kan, baik dari unggas ataupun hewan-hewan yang kaki 4 ya, kayak kambing, sapi, itu juga sekarang sepi banget ya teman-teman. Bukan kita terus mau menyalahkan siapa atau siapa, tapi yang jelas kita butuh seorang pemimpin kedepannya yang memang punya visi gitu kan, dan kita punya harapan bahkan bahwasanya pemimpin tersebut bisa memberikan perubahan yang lebih baik untuk kita ya ke depannya. Kalau cuman yang mungkin meneruskan apa yang sudah diprogramkan itu ya sama aja gitu kan. Dan yang jelas kalaupun Anies Baswedan ya jelas kalau sudah ada aturan-aturan yang sampai kemudian beliau juga bisa memenangkan, banyak yang mengisukan nggak meneruskan pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Aneh itu kan. Kalau memang pembangunannya itu sudah diprogramkan di undang-undang ya nggak bisa Anies Baswedan bisa melanjutkan. Nah ya kalau saya lihat memang yang paling menjanjikan gitu kan, baik dari kemampuan intelektual, dari komitmen, terus dari integritasnya itu pasangan Anies Baswedan ya, Anies Baswedan. Saya yakin sekali itu, dan saya berharap banyak. Dan saya juga nggak kenal beliau gitu kan, nggak siapa, bukan golongan tertentu gitu kan. Jadi buang jauh-jauh lah teman-teman sentimen tentang kesukuan, sentimen tentang kelompok tertentu gitu kan, sentimen tentang golongan-golongan tertentu. Yang jelas yang kita butuhkan kalau masyarakat kecil, masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah adalah seorang pemimpin yang bisa memberikan perubahan bagi kita dan anak keturunan kita di masa mendatang. Dan itu saya yakin, saya berharap banyak pada Anies Baswedan, pasangan Anies Baswedan dan Cak Muhaimin Iskandar. Oleh karena itu teman-teman, saya tetap selalu mendukung beliau gitu kan, dari awal, dari mulai dicalonkan oleh Partai Nasdem gitu sampai sekarang teman-teman. Walaupun cuma sekedar bikin konten-konten abal-abal seperti ini, tetap saya konsisten untuk mendukung Anies Baswedan. Apalagi memang yang saya angan-anganin saat ini pasangannya pas ya, yaitu Cak Muhaimin Iskandar. Itu pas. Memang kalau mau ambil pasangan memang harus dari seberang lautan atau seberang pulau. Nah kalau Cak Muhaimin Iskandar ini kan memang dari seberang, yang seperti yang kita tahu memang dari awal kan PKB ini kan memang ya salah satu tokoh yang salah satu partai yang menjadi koalisi di pemerintahan ya teman-teman, yang didukung oleh pemerintah ya, termasuk koalisi-koalisi yang didukung oleh pemerintah. Ini saya anggap sebagai satu di seberang, karena memang kalau menurut saya strategi pemenangan itu yang lebih utama ya, bukan sekedar cuma untuk mencalonkan terus jargon tentang perubahan segala macamnya. Kalau nggak menang ya untuk apa gitu kan. Nah kita akan lihat kemudian kalau kemudian ada partai-partai yang kemudian kemarin dukung Anies Baswedan, tapi ketika Anies Baswedan kemudian memilih cawapres ya gitu kan, walaupun versinya mungkin ada yang mengatakan itu keputusan Surya Paloh ataupun Anies Baswedan gitu kan, kemudian pada berang gitu kan karena kemudian kader dari partai mereka kemudian tidak menjadi cawapres atau apa. Nah saya pikir yang seperti itu lebih baik, memang terbaik ya mungkin berpisah gitu kan. Karena saya sendiri, kalau masyarakat kecil kayak saya sendiri berpikir, kalau partai-partai yang tergabung kemudian mendukung strategi pemenangan Anies Baswedan, itu saya acung jempol teman-teman. Berarti betul-betul mau memperjuangkan suatu ide, memperjuangkan harapan daripada masyarakat. Tapi kalau kemudian cuman karena kadernya kemudian tidak goal menjadi cawapres kemudian berpisah ya, walaupun kemudian alasannya berbagai macam, karena kemudian Nasdem ataupun Anies Baswedan melakukannya itu secara sepihak gitu kan. Tapi yang jelas ya teman-teman, hal yang seperti itu cuman sekadar mementingkan kepentingan golongan, kepentingan kelompok tertentu gitu kan, bukan untuk perjuangan semangat
perubahan ataupun untuk memberikan harapan perubahan kepada masyarakat, teman-teman. Saya yakin teman-teman lebih baik memang berpisah gitu kan. Kalau kemudian tergabung tapi sakit kan lebih baik dipisahkan kan. Dan ini saya lihat memang gabungan solid sehat ya antara Partai Nasdem dan PKB gitu kan. Ramping tapi sehat itu lebih baik daripada gemuk tapi kemudian nggak sehat atau sakit, teman-teman. Itu yakin sekali saya itu kan. Kesananya kedepannya juga malah akan nanti mempersulit gitu kan, kalau kemudian kan tampak itu kan intrik-intrik kecurigaan segala macam gitu kan, menandakan bahwasanya kalau kemudian sakit ya, gemuk tapi sakit gitu kan, lebih baik ramping tapi sehat. Dan saya bilang PKB dengan Nasdem ini ramping gitu, cuman cukup 2 tapi sehat, udah cukup 20%. Lebih geliatnya itu lebih ketara gitu kan. Dan saya memang sesuai angan-angan saya kalau kemudian Anies Baswedan berpasangan dengan Caimin atau Cak Muhaimin Iskandar dari PKB yang notabene punya popularitas lah tertentu. Kenapa gitu kan? Orang Jawa Timur asli loh, Cak Muhaimin Iskandar. Suka nggak suka beliau juga termasuk tokoh di Nahdlatul Ulama, juga di Partai Kebangkitan Bangsa. Kenapa sekarang orang Jawa Timur nggak memilih beliau gitu kan? Saya yakin walaupun ada pro kontra itu wajar, karena memang sekarang setiap orang, setiap elit kelompok tertentu, golongan tertentu punya kepentingan strategis politis gitu kan. Tapi saya yakin untuk masyarakat Jawa Timur dan untuk kader PKB yang ada di seluruh Indonesia, saya yakin solid, nggak ada lain pilihannya ke Cak Muhaimin Iskandar. Jadi pasangannya sangat pas. Kalau kita lihat memang Anies Baswedan pun walaupun surveinya itu kayaknya lemah gitu, tapi beliau saya yakin di Sumatera Barat, di Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, saya yakin sekali beliau mengakar, mempunyai simpatisan yang memang banyak. Dan lagi sekarang juga banyak masyarakat kecil menengah ke bawah juga, kalau saya dengar mampir ke warung kopi gitu kan, bisik-bisik juga mulai berpikir ulang gitu kan tentang apa yang terjadi saat ini gitu kan, mulai berpikir ulang untuk menentukan pilihan gitu kan, karena memang sangat vital. Walaupun memang kita ini cuman nyoblos suaranya 1 gitu kan teman-teman, tapi ya kalau kita kemudian nggak berangan-angan, kita nggak bercita-cita untuk mendapatkan pimpinan sesuai ya harapan kita, ya kita terpengaruh juga nanti gitu kan. Dan kalau kemudian kita memberikan dukungan seperti di media sosial seperti ini, saya rasa bebas saja selagi tidak melanggar undang-undang ITE gitu kan, karena memang hak politik dari setiap warga negara untuk memberikan pilihan ataupun dukungannya kepada tokoh tertentu gitu kan. Ya, saya berharap teman-teman, saya selalu memberikan dukungan dari pertama kali Anies Baswedan itu dicalonkan oleh Partai Nasdem sampai dengan saat ini. Walaupun mungkin kok kontennya banyak tenggelam karena memang banyak channel-channel yang memang yang berbicara orang-orang terkenal gitu kan. Tapi saya yakin kalau saya memberikan dukungan ya tulus, saya nggak kenal, nggak tahu sama sekali, nggak kenal sama sekali sama Anies Baswedan. Tambah sekarang ada Gus Muhaimin Iskandar, tambah semangat saya bikin konten lagi untuk memberikan kepada kedua pasangan tersebut gitu kan. Tinggal untuk teman-teman yang merupakan simpatisan baik daripada Anies Baswedan ataupun Gus Muhaimin Iskandar untuk saling menjalin persahabatan, perkenalan, perkawanan di media sosial, karena media sosial adalah salah satu sarana yang paling kuat untuk memberikan dukungan, memberikan bantuan gitu kan, support kepada tokoh-tokoh yang kita harapkan untuk menjadi pemimpin di kedepannya ya gitu kan. Saya berharap juga banyak teman-teman mau join di obrolan dengan saya dan memberikan analisa-analisanya atau komen-komen kalau kemudian nggak setuju dengan analisa saya. Kalau saya sendiri sampai dengan saat ini tetap konsisten. Saya yakin Anies Baswedan dan Cak Muhaimin Iskandar adalah salah satu pilihan alternatif untuk masyarakat, utamanya masyarakat kelas yang secara ekonomi kelas menengah ke bawah,
kedepannya saya yakin kalau pasangan ini memenangkan Pilpres 2024, mereka bisa memberikan warna perubahan ya untuk negara kita ini yang tentunya lebih baik ya teman-teman. Oleh karena itu teman-teman, saya juga mohon doanya buat teman-teman semua yang nonton video saya ini untuk selalu memberikan dukungan, support, dan terakhir adalah doanya ya teman-teman, karena apapun yang dilakukan oleh manusia kemudian semuanya itu cuma rencana, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkehendak. Tentunya sudah seharusnya kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan keputusan akhir siapa yang akan memenangkan Pilpres 2024 nanti. Oke teman-teman, itu aja teman-teman. Silahkan teman-teman komen, silahkan teman-teman memberikan analisanya di kolom komen, dan saya berharap banyak teman yang kemudian join bergabung dengan channel saya ini untuk acara ngobrol-ngobrol buat dukungan kepada pasangan Anies Baswedan dan Cak Muhaimin Iskandar, dan semoga mereka sukses di Pilpres 2024 nanti. Oke, matur nuwun teman-teman, salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Yogyakarta. Yuk, matur nuwun.